Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersyukur kepada Allah serta kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah SAW. Sahabat As-Sunni yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi saya Baso Salahuddin hadir di perjumpaan video kita kali ini di program acara Podcast As-Sunni. Nah, alhamdulillah di studio kita pada saat ini sudah hadir bintang tamu kita yang nantinya kita banyak-banyak ngobrol santai. Tentunya melalui kesempatan video kali ini kembali saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian untuk kembali membantu channel YouTube Studio As-Sunni Official ini untuk tekan tombol subscribe, like, dan share setiap video yang kami tayangkan sehingga ke depan channel ini insya Allah akan terus memberikan manfaat yang lebih besar untuk kemaslahatan di dunia dakwah Islamiyah ini. Jadi seperti biasa di program acara kita Podcast As-Sunni, ngobrol santai, berkah tercapai. Saat ini saya sudah kedatangan bintang tamu. Beliau adalah Bapak Sobirin. Nah, di kesempatan video kita kali ini kita akan banyak-banyak berbincang dengan Pak Sobirin ya, nama panggilannya Pak ya? Betul, Pak. Ya, Pak Sobirin, kita akan banyak berbincang tentang kehidupan keseharian beliau, tentu dengan segudang pengalaman, di mana sedikit saya bocorkan pendengar ataupun pemirsa sahabat As-Sunni bahwa beliau ini sudah banyak berkeliling di berbagai daerah di pelosok tanah air di Indonesia tentunya. Nah, saya mau sapa dulu. Assalamualaikum Pak Sabir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Sabirin ini ngomong-ngomong boleh disampaikan apa aktivitas kesehariannya dan sekarang menetap di mana Pak untuk domisilinya sendiri? Kalau domisili dari Lampung. Dari Lampung. Ya, Itu Pulau Sumatera ya? ya Sumatera. Sumatera. Sekarang Pak pekerjaannya yang ditekuni sehari-hari? Sekarang saya kerja di bagian teknisi, yaitu kerja masang plastik geomembran HDPE atau bisa dibilang HDPE untuk kolam-kolam udang. Itu pemasangan plastik di kolam-kolam udang ya? Artinya peternak-peternak udang itu artinya kalau mau pasang plastik sama Bapak ya? Ya betul. Oh, seperti itu. Nah ini terkait dengan pekerjaannya Pak ya. Kan tadi sudah saya dapatkan berbagai bocoran informasi juga nih Pak. Kalau dengan pekerjaan ini Bapak sudah banyak berkeliling di berbagai daerah di Indonesia. Ya. Nah kalau boleh tahu Pak ini sudah berapa lama ini pekerjaan Bapak untuk pemasangan plastik-plastik untuk budidaya udang ini sudah berapa lama ditekuni Pak? Kurang lebih 1,5 tahun. Sudah 1,5 tahun ya Pak. Sudah 1,5 tahun berarti mulainya tahun 2021 kemarin ya? Benar, 2021. Nah ini tergolong masih belum lama ya Pak ya? Ini belum. Pekerjaannya. Belum. Nah, apa sih Pak alasannya yang mungkin bisa disampaikan sehingga menekuni pekerjaan ini Pak? Apa yang membuat Bapak mungkin merasa nyaman dengan pekerjaan seperti ini? Kalau yang membuat nyaman apa ya? Atau ya mungkin dari penghasilan juga ya? Ya penghasilan, terutama penghasilan. Ya. Terus mungkin juga pengalamannya Pak ya? Karena banyak berkeliling. Selain penghasilan kita dapat pengalaman dari keliling-keliling itu. Itu kalau keliling Pak, maksudnya kan sebagai teknisi ceritanya Pak ya? Iya. Langsung yang mengerjakan pemasangan plastik itu. Nah ini biasanya kalau keluar daerah Pak itu biasanya berapa lama? Misalnya kalau diutus ke satu daerah? Bisa 1, 2, bahkan bisa sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan Pak ya? Wah lama juga Pak ya? Lumayan. Jadi misalnya kalau ada kegiatan ataupun utusan dari perusahaan ya ini istilahnya ya. Ini cukup lama meninggalkan keluarga, tapi biasa kadang membawa keluarga juga keluar.
Belum pernah buat Oh keluarga. ya, keluarga sendiri di Lampung, Iya, ditinggal ditinggal. karena istri. Jadi ini kadang lama ya Pak ya, Lama. lama berpisah dengan keluarga artinya untuk menjalankan pekerjaan ini. Masya Allah. Ya. Pak, ini kan tentu dengan pengalaman berkeliling daerah itu banyak pengalamannya. Artinya Bapak kan sedikit banyaknya tahu seperti apa daerah-daerah yang didatangi. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak itu bagaimana sih kalau pengalamannya itu berkeliling daerah itu? Ya, pengalamannya alhamdulillah kita bisa tahu bahwa Indonesia bermacam-macam suku, bahasa. Itu yang kita dapat dari berkeliling. Salah satunya Ya, di samping menekuni pekerjaan artinya bisa kita pahami sedikit banyaknya apa ya budaya-budaya juga budaya-budaya di daerah-daerah. daerah. Nah, ngomong-ngomong Pak, di mana-mana saja yang pernah Bapak datangi daerah-daerah yang ada di Indonesia ini? Mungkin bisa disebutkan beberapa. Medan pernah, Aceh, Bengkulu, sini. Ya. Jawa ya? Jawa belum pernah. Oh belum kalau Jawa ya. Sulawesi? Sulawesi Termasuk. Kalau di Sulawesi Pak daerah apa saja yang pernah datang? di Bulukumba. Bulukumba. Ya, termasuk Sinjai sekarang ya. Kemudian di daerah timur-timur lagi ada? Belum. Oh belum. Artinya ini sudah beberapa daerah yang pernah dikunjungi, luar biasa Pak ya. Iya. Artinya ini kalau keluar seperti ini Pak, kan tentu sebagai umat Muslim ya, kita harus selalu menjaga juga yang namanya sholat ya, ibadah ataupun ibadah-ibadah lainnya. Nah ini mungkin bagaimana Pak caranya untuk bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dengan ibadah. Kalau misalnya lagi keluar Pak ya. Ya. Kita gimana ya? Kita niatkan bahwa kerja itu pertama kita niatkan bahwa kerja itu adalah ibadah. Ya. Seperti itu Pak. Maka ibadah-ibadah yang lain kemungkinan nggak akan lalai kita kalau bekerja aja kita niatkan ibadah. Ya. Tapi kan kalau kita jauh dari keluarga Pak, itu kan tantangannya berat Pak ya. Ya betul. Mungkin ini juga yang menjadi penyemangat juga Pak ya, sehingga jauh dari keluarga kita harus tetap menjaga namanya ibadah Pak ya. Masya Allah. Artinya pekerjaan ini bukan sesuatu yang melalaikan ibadah Pak ya. Bukan ya. Artinya kita bisa menjalankan pekerjaan sebagai seorang suami ataupun kepala rumah tangga, di samping itu menjaga ibadah Pak ya di luar sana. Alhamdulillah. Ini Pak terkait juga kan kalau yang namanya itu jauh dari keluarga ya, itu terkadang besar ujiannya Pak. Ini bagaimana Pak menghadapi ujian misalnya kalau kita jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak. Itu Biasa bagaimana caranya untuk bisa artinya fokus dengan pekerjaan, artinya keluarga juga tidak terlalaikan di rumah. yang pertama mungkin kita senantiasa dekatkan diri sama Allah dan kita sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Gitu. Begitu Pak. Artinya komunikasi harus tetap jalan, kemudian juga ibadah. Di samping itu tetap jalan Pak ya. Tetap komunikasi dengan keluarga harus kita selalu lakukan. Masya Allah. Ya. Ini Pak kita ngobrol-ngobrol sambil minum ya. Artinya kita santai dan tentunya sahabat Asun yang dimuliakan Allah. Nah ini kita tadi sudah mendapatkan banyak informasi ya dari Pak Sobirin, yang beliau ini seorang teknisi. Nah, ini juga boleh jadi referensi untuk sahabat-sahabat sekalian. Kalau misalnya ada di antara antum yang bekerja ataupun yang punya peternakan udang yang mungkin budidaya udang, nah, kalau kolamnya mungkin bermasalah boleh dikontak sama Pak Sobirin mumpung masih ada di Kabupaten Sinjai. Boleh Pak, silakan diminum dulu ya. Terima kasih. Yang kita siapkan.
Ya, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Tentunya yang namanya kita jauh dari keluarga ya. Pak Sobirin ini telah membuktikan bahwa walaupun tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga itu ketika jauh dari keluarga tetap ibadah harus jalan, dan juga istri maupun anak-anak tidak boleh terlalaikan juga. Nah, beliau kan keluar untuk mencari nafkah bagi keluarga. Nah, ketika Pak Sabirin keluar, beliau tadi menyampaikan beberapa pesan bahwa tetap kita harus lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sehingga apapun tantangan yang dihadapi, maka insya Allah semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu bisa menjadi lebih mudah ya Pak ya. Betul. Artinya beban-beban yang selama ini mungkin ya yang namanya rindu dengan keluarga Pak ya, pasti ada itu ya. Apalagi kalau berbulan-bulan keluar ya di kampung orang ya. Artinya beda Pak ya kalau misalnya kita jauh dari keluarga, itu artinya memang rasanya gimana ya Pak ya? Iya. Banyak suka dukanya. Iya. Artinya dukanya itu karena rindu mungkin dengan istri dengan anak dengan Pak ya. anak. Ya. Namun di samping itu ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai kepala keluarga seperti itu Pak ya. Betul, betul. Dan juga di samping itu harus juga menjaga ibadah. Nah, inilah yang juga tentu menjadi pesan penting untuk kita semua sahabat-sahabat sekalian, dimanapun kita berada, sesibuk apapun ya aktivitas kita, maka jangan pernah sekali-kali melalaikan yang namanya ibadah ataupun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat sekalian, tentu melalui kesempatan ini juga kita harus mengingat juga ya, khusus untuk para istri-istri nih, agar senantiasa selalu menghormati yang namanya pengorbanan suami. Nah, Pak Sobirin ini luar biasa, sahabat sekalian. Memang kita melihat bahwa beliau meninggalkan keluarganya itu berbulan-bulan, bahkan sampai 3 bulan Pak ya, tinggalkan keluarga itu demi untuk melaksanakan yang namanya tanggung jawab beliau sebagai seorang kepala keluarga. Nah, kita ini yang istri-istri nih yang lagi nonton video ini harus banyak-banyak artinya bersyukur dan berterima kasih dan menghormati suami-suami kita ya. Dan tentunya mudah-mudahan melalui video ini kita bisa banyak mendapatkan inspirasi, khususnya dari kehidupan yang dijalani oleh Pak Sobirin. Nah, Pak Sobirin ini sudah berapa lama sekarang di Sulawesi Selatan ini? Kurang lebih 1 bulan. Sudah kurang lebih 1 bulan sekarang Pak ya. Ya, ini bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya selama berada di Sulawesi Selatan Pak? Alhamdulillah nyaman Pak. Nyaman Pak ya? Nyaman. Dari masyarakatnya sendiri? Masyarakatnya baik-baik, makanannya enak, walaupun saya belum terbiasa. Belum terbiasa, Masya Allah. Nah, selama ini Pak, mungkin pengalamannya di luar sana itu, apakah memang pernah mendapatkan ada mungkin semacam masyarakat yang kurang menerima atau seperti apa? Artinya semuanya menerima dengan baik Pak? Iya. Artinya itu pernah saya suatu ketika itu baru sampai ada yang nyuruh singgah kan, main ke rumah, minum-minum kopi. Masya Allah. Ini artinya setiap daerah yang didatangi semua menerima dengan baik ya. Alhamdulillah ada 1-2 yang ya. Artinya itu hanya beberapa saja Pak ya, tapi bukan menjadi penghambat untuk semangat bekerja Pak ya. Iya. Masya Allah. Nah, terkait dengan aktivitasnya Pak sebagai teknisi untuk memasang plastik kolam ya di kolam udang ya Pak? Iya. Budidaya udang ini selama di Sulawesi Selatan Pak, di daerah mana saja yang sudah didatangi? Di Bengkulu sudah. Maksudnya khusus di Sulawesi Selatan? Sulawesi. Ya. Baru ini. Bulukumba ya? Bulukumba. Bulukumba dengan Sinjai. Sinjai. Masya Allah. Ini masih cukup lama Pak, artinya berapa lama lagi nantinya baru bisa kembali lagi nih ke kampung? Insya Allah hari Rabu pagi. Rabu. Sudah selesai sekarang pekerjaannya? Selesai. Alhamdulillah.
Nah, mungkin Pak di segmen terakhir di video kita kali ini mungkin ada sedikit pesan-pesan yang ingin disampaikan. Artinya mungkin ada semacam semangat-semangat kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, mungkin bisa dibagikan Pak Sabirin. Artinya ketika kita jauh dari keluarga, nah jauhnya ini kan bukan jauh seperti apa, tapi jauhnya karena harus menjalankan pekerjaan. Mungkin ada pesan-pesannya Pak, mungkin semacam semangat. Ya itu tadi, walaupun kita jauh dari keluarga, kita bekerja, jangan pernah lalaikan sholat. Sholat Pak, yang ini kunci, harus selalu dijaga Pak. Masya Allah. Ya, luar biasa sahabat sekalian. Motivasi yang kita dapatkan, inspirasi yang kita dapatkan dari Pak Sabirin, yang tentunya melalui video kita kali ini, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga tentunya dengan inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan melalui ngobrol-ngobrol kita pada saat sekarang ini dengan Pak Sabirin bisa menjadi pemicu semangat juga. Artinya yang namanya pekerjaan itu sahabat sekalian adalah bagian dari komitmen kita untuk hidup. Ini sedikit saya copas ini perkataan dari guru saya, Ustadz Ahmad Zanjuri, bahwa yang namanya pekerjaan itu adalah komitmen untuk hidup. Maka dari itu jangan pernah sama sekali untuk melalaikan yang namanya ibadah, seperti yang disampaikan Pak Sabirin tadi, terutama sholat kita. Karena kita bekerja ini merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai bagian dari menjaga yang namanya tanggung jawab ataupun tugas sebagai seorang kepala keluarga. Di samping itu kita harus senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian video perbincangan kita pada saat sekarang ini di program acara Podcast As-Sunni. Ngobrol santai, berkah tercapai. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi video ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada sahabat-sahabat sekalian yang senantiasa menonton video ini. Dan kembali saya mengajak kepada sahabat sekalian untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, Studio As-Sunni Official, sehingga channel ini sekali lagi bisa memberikan manfaat yang lebih besar melalui program-program yang kita hadirkan di video-video kita yang akan datang. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sabirin.